Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 1 Leadership and School Quality yang akan membahas tentang Thinking, Leading, and Deciding yang beranggotakan saya sendiri Bella Rizky dan partner saya Angelica Salsabila. 1. Berpikir. Penjelasan kontemporer tentang pikiran biasanya berfokus pada pemrosesan ganda teori yang menjelaskan dua cara atau sistem berpikir. Satu mode beroperasi dengan cepat dan otomatis dan merupakan sistem pengalaman. Yang lainnya adalah sistem yang lebih sengaja, rasional, dan analitik menurut Kahneman 2011 dan menurut Stanovich dan West 2000. Macam-macam jenis berpikir. 1. Berpikir cepat dan lambat. Dalam analisis pemikirannya yang berwawasan dan mencerahkan, Daniel Kahneman 2011 meneliti dua sistem pikiran yang menentukan bagaimana kita berpikir. Dalam model pemrosesan ganda dan pikiran, dia mengembangkan dan memperkuat yang disebut pemikiran sistem 1 dan sistem 2. Misalnya sistem 1 adalah sistem otomatis dan cepat. Ini beroperasi dengan cepat dan mudah. Misalnya, seorang anak melesat ke jalan raya di depan mobil. Kami membanting rem. Reaksinya seketika dengan sedikit usaha dan tanpa apapun rasa kontrol sukarela. Keputusan dalam sistem ini cepat dan otomatis atau spontan. Sistem 2 adalah sistem yang berusaha. Ini beroperasi dengan sengaja dan mengalokasikan upaya untuk menangani masalah yang kompleks. Sistem 2 berfungsi secara perlahan, sadar, dan hati-hati. Ini menuntut analisis, konsentrasi, upaya mental, dan tenaga. Ini juga merupakan sistem untuk pertimbangan yang hati-hati dan rasional. 2. Berpikir rasional dan intuitif. Chester Barnard 1936 adalah salah satu sarjana administrasi pertama yang membedakan antara proses berpikir dan memutuskan yang logis dan non-logis. Proses logis mengacu pada pemikiran sadar dan penalaran yang mengarah untuk kesimpulan rasional dalam hal tujuan. Pemikiran non-logis berlangsung cepat dan tanpa proses rasional dalam mempertimbangkan alternatif, konsekuensi, dan kemungkinan pencapaian tujuan. Prosesnya terlalu cepat untuk analisis sekuensial. 3. Heuristik dan berpikir cepat. Terkait dengan otomatis, berpikir cepat adalah heuristik. Heuristik adalah proses sederhana yang membantu menemukan jawaban yang cepat, tetapi tidak sempurna. Misalnya, lebih kuat, lebih cepat, lebih baik untuk apa yang sudah biasa. Terkadang heuristik ini berfungsi dengan baik, tapi seringkali itu menyesatkan. Orang-orang memanfaatkan yang sudah dikenal, berhenti berpikir, dan jangan mencari di antara opsi-opsi asing. Mereka tidak mempertimbangkannya ide kreatif. Berpikir cepat didorong oleh pemahaman yang familiar, pemikiran kreatif, dan seringkali analisis berhenti sebelum waktunya. 4. Berpikir serentak. F. Scott Fitzgerald 1945 pernah mengemukakan bahwa tes tingkat pertama pikiran adalah kemampuan untuk menyimpan dua gagasan yang berlawanan dalam pikiran pada saat yang bersamaan waktu dan masih berfungsi secara efektif. Berpikir seringkali dihadapkan pada ide-ide yang berlawanan, yang keduanya menarik. Menurut Blau dan Scott 2003 menyebut seperti itu situasi dilema, yaitu pilihan antara dua alternatif berharga, bahwa salah satu opsi mengorbankan beberapa tujuan yang diinginkan untuk kepentingan lain. Tantangannya adalah untuk mengatasi ketegangan dan ide yang berlawanan dalam gaya konstruktif. Berpikir bersamaan adalah kemampuan untuk merangkul kebalikan dari dilema dan pilih jalan yang mempertahankan manfaat dari ide yang berlawanan sambil menghindari jebakan masing-masing. Menurut Baylis dan Hoy 2014. Kemudian akan masuk ke memutuskan yang akan dijelaskan oleh Angelica Salsabila. 2. Memutuskan.
Analis dalam memutuskan menekankan proses pengambilan keputusan administratif, lebih khusus pada mengenali masalah, menentukan tujuan, menghasilkan alternatif, menimbang konsekuensi dari setiap opsi dalam hal tujuan, dan akhirnya membuat pilihan. Berikut adalah strategi memutuskan. 1. Mengoptimalkan. Model klasik pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa individu dapat membuat keputusan terbaik, yaitu mereka dapat mengoptimalkan solusi mereka. Mengoptimalkan, namun itu adalah cita-cita yang tidak realistis. Simon 1947, karena pembuat keputusan hampir tidak pernah memiliki akses ke semua informasi yang relevan, tidak sepenuhnya rasional dalam pemikiran dan tindakan mereka, tidak dapat menghasilkan semua kemungkinan alternatif, dan tidak dapat secara andal memprediksi kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan. 2. Memuaskan. Rasionalitas yang memuaskan dan terikat adalah elemen kunci dalam pengambilan keputusan dunia nyata. Proses siklik Simon 1947 dalam memutuskan termasuk mendefinisikan masalah dan tujuan, mengumpulkan dan meninjau informasi yang relevan, menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan, menetapkan batas-batas keputusan itu. Pembuat harus bertemu jika keputusan akan dinilai memuaskan, mencari alternatif hingga serangkaian opsi diidentifikasi yang memenuhi ambang batas kepuasan atau memuaskan. Musyawarah dan memilih jalannya tindakan itu cenderung menghasilkan hasil yang dapat diterima. Dan terakhir, menerapkan dan mengevaluasi tindakan dalam hal kriteria kecukupan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Menyenggol. Taylor dan Sunstein 2008 menciptakan istilah paternalisme libertarian untuk menjelaskan pendekatan untuk memutuskan yang mengasumsikan individu membutuhkan kebebasan pilihan latihan atau libertarianisme sekaligus dibimbing untuk membuat pilihan yang baik atau paternalisme. Dengan kata lain, dorongan lembut membantu orang membuat keputusan yang menguntungkan daripada merugikan mereka. Istilah libertarian paternalisme tidak disukai banyak individu. Mungkin istilah yang lebih baik untuk pendekatan ini adalah pilihan yang terbatas, yang konsisten dengan gagasan Simon dari rasionalitas terbatas dan kepuasan. 3. Terkemuka. Pimpinan yang terampil dalam berpikir bersama kemungkinan besar akan berhasil dengan ketegangan dari ide-ide berlawan yang diwujudkan dalam dasar dilema organisasi. Pemimpin seperti itu memiliki kemampuan untuk merangkul berlawanan dengan dilema dan memilih jalan yang mempertahankan manfaat keduanya, sambil menghindari jebakan masing-masing, melakukannya secara kreatif dan terintegrasi, tindakan memadukan yang terbaik dari ide-ide yang bertentangan secara diametris menjadi strategi yang berhasil adalah kunci utama dalam memimpin. Kepemimpinan seperti itu tumbuh subur di tengah konflik, kebingungan, dan kontradiksi. Beberapa yang mendasar tantangan kepemimpinan organisasi diungkapkan dan diilustrasikan selanjutnya dalam serangkaian dilema organisasi. Bagian dari dilema kepemimpinan terkemuka, 1. Kontrol dan otonomi. Dilema pertama adalah konflik antara kontrol manajerial dan pekerja otonomi, masalah klasik yang dihadapi oleh semua institusi atau menurut Blau dan Scott 2003, organisasi membutuhkan setidaknya sedikit kendali untuk mengoordinasikan perusahaan dan secara efisien menggerakkan aktivitas menuju tujuan mereka. 2. Stabilitas dan perubahan. Terakhir, stabilitas dan perubahan merupakan bagian integral dari kehidupan organisasi.
Beberapa stabilitas diperlukan untuk fungsi organisasi. Kekacauan itu sederhana, tidak dapat diterima, dan disfungsional. Stabilitas memungkinkan organisasi untuk bergerak menuju pencapaian tujuannya, relatif tidak terbebani oleh perselisihan dan mengubah kondisi. Kesimpulan, panduan praktis berikut untuk berpikir, memutuskan, dan memimpin. 1. Perlambat pemikiran otomatis ketika keputusan sangat penting. 2. Gunakan heuristik untuk masalah rutin, tetapi hindari untuk masalah yang kompleks. 3. Jangkar keputusan dalam pilihan yang memuaskan dan cukup daripada dalam penelusuran untuk alternatif terbaik yang ilusif. 4. Gunakan arsitektur pilihan yang memusatkan perhatian. 5. Mendorong individu ke arah yang paling mungkin menguntungkan mereka dan paling tidak membahayakan. 6. Rangkulah ketertiban dan kebebasan dengan memilih jalan yang dipertahankan, manfaat keduanya sambil menghindari jebakan masing-masing dan kemudian ubah campuran saat keadaan berubah. 7. Kuasai pemikiran bersama untuk kepemimpinan kreatif dengan memadukan terbaik dari ide-ide yang bertentangan menjadi strategi yang bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kami, yaitu tentang thinking, leading, and deciding. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.